Rekan-rekan terkasih, selamat datang dalam keberlanjutan dari perkuliahan kita untuk RPL 1 ini. Dalam sesi kali ini, kita akan mencoba untuk melihat pengantar tentang bagaimana melakukan perancangan untuk interfacing, terutama dalam kaitannya dengan tampilan dari sebuah sistem. Ya, kita akan membahas secara garis besar prinsip-prinsip, proses, dan juga prototyping yang ada dalam konteks untuk human-computer interaction. User interface atau antarmuka pengguna perlu kita rancang sehingga sistem akan dapat nantinya berinteraksi dengan entitas-entitas dari luar, ya, termasuk di dalamnya adalah manusia atau mungkin dengan sistem lainnya, ya, melalui prosedur ataupun kode-kode yang berada di back-end. Nah, dalam melakukan desain untuk interaksi antarmuka pengguna ini, beberapa hal yang penting untuk kita perhatikan, terutama apabila kita merancang untuk antarmuka pengguna secara konteks penggunaan dari manusia, maka yang perlu dipikirkan adalah yang pertama, bagaimana mekanisme untuk navigasinya. Kedua, mekanisme untuk melakukan input. Dan ketiga adalah mekanisme untuk menampilkan luaran. Nah, dari ketiga bagian inilah kita akan mencoba untuk merancang, mengenali bagaimana prinsip-prinsip yang perlu kita terapkan pada saat perancangan tersebut dilakukan. Prinsip-prinsip dasar yang perlu kita perhatikan pada saat kita merancang antarmuka dengan pengguna dapat kita lihat di dalam slide ini. Yang pertama, kita perlu untuk menentukan layout, yaitu bagaimana mengatur objek-objek pada tampilan yang akan dilihat. Kedua, kita perlu memperhatikan bagaimana awareness dari sistem itu akan bisa dilihat dan juga diamati dengan baik oleh pengguna. Atau istilahnya di sini adalah kita menyediakan adanya feedback. Ya, jadi konten yang memang disampaikan oleh sistem sebagai reaksi, respons terhadap apa yang diinputkan. Hal ketiga adalah mengenai estetika, yang artinya layout kita perlu untuk nyaman dipandang dan bisa menarik orang untuk melakukan aktivitasnya di dalam sistem. Hal keempat adalah user experience, yaitu bagaimana dari pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh user, ya, secara umum dalam penggunaan sistem apapun sistem itu, akhirnya akan bisa dipakai untuk menggunakan sistem yang kita kembangkan, yang artinya kita menyediakan sesuatu yang memang bersifat umum, sesuai dengan apa yang biasa user lakukan, tanpa menghilangkan hal spesifik yang dapat dilakukan di dalam sistem yang sedang kita kembangkan. Hal kelima yang perlu diperhatikan adalah konsistensi, yaitu bagaimana kesesuaian tampilan antar form atau antar inputan yang disediakan oleh sistem kita. Ya, jadi perlu diperhatikan di sini bahwa konsistensi form itu juga akan bisa menjadi salah satu faktor bagi user untuk berinteraksi dengan baik di dalam sistem. Prinsip terakhir yang perlu diperhatikan adalah bahwa kita perlu menyediakan user interface yang mudah untuk digunakan dengan usaha dari user yang seminimal mungkin. Nah, inilah 6 dasar prinsip yang perlu kita pertimbangkan. Adapun siklus untuk melakukan proses perancangan user interface bisa kita lihat di dalam slide ini. Kita akan mulai dengan adanya perancangan terhadap skenario. Ya, skenario dari apa yang perlu untuk dilihat oleh pengguna. Ya, terutama hal ini bisa kita kaitkan dengan fitur-fitur, ya, dengan use case yang memang kita sediakan untuk masing-masing pengguna. Hal berikutnya, setelah kita mendapatkan skenario, kita
kita tahu apa yang harus terjadi di dalam sistem, maka kita perlu menentukan antarmuka untuk struktur dari sistem kita. Nah, ini biasa dikaitkan dengan bagaimana kita menentukan menu-menu, ya, daftar menu, list menu yang akan bisa diakses oleh setiap user. Nah, setelah kita mendapatkan struktur dari sistem yang kita kembangkan secara user interface-nya, maka hal berikutnya kita perlu mengembangkan desain yang standar, terutama dalam kaitannya dengan tampilan-tampilan dari form yang memang konsisten. Ya, konsisten dalam arti antara halaman satu dengan halaman yang lain memiliki tampilan yang punya ciri khas untuk sistem yang dikembangkan. Jadi tidak mengacak, ya, sistemnya tidak teracak dalam konteks bahwa tampilan yang muncul perlu mendapatkan suasana yang memang sesuai, ya, dari satu form ke form yang lain sampai dengan user mendapatkan respon dari sistem. Setelah kita menentukan, ya, desain dari tampilan kita untuk bisa konsisten tersebut, maka hal berikutnya kita bisa mulai untuk melakukan prototyping. Dalam arti di sini adalah prototyping untuk tampilannya. Jadi kita menyediakan mock-up, kita menyediakan dummy system yang berisi bagaimana urutan dari setiap tampilan yang kita inginkan. Ya, tentu saja bisa dilengkapi dengan beberapa kode dasar untuk bisa misalkan terkoneksi dengan basis data, atau bisa menampilkan pesan-pesan yang secara umum muncul di dalam sistem. Tapi dasar di sini adalah kalau kita mencoba menampilkan bagaimana aliran dari sistem untuk setiap usernya sesuai dengan fitur yang ada. Kemudian, setelah kita mendapatkan prototypingnya, ya, maka prototyping itu perlu kita evaluasi. Kita perlu untuk meyakinkan bahwa urutan yang ada memang sesuai dengan fitur yang sudah tersedia, yang sudah dirancang, yang pada akhirnya akan memenuhi skenario sehingga apa yang diharapkan dari sistem memang akan bisa pada akhirnya diwujudkan. Salah satu upaya yang bisa kita lakukan untuk menentukan struktur dari skenario yang ada di dalam sistem kita, bisa kita manfaatkan window navigation diagram. Nah, kalau teman-teman lihat dalam contoh di slide ini, akan ada tampilan-tampilan yang secara strukturnya bisa kita sediakan secara menu, ya, secara tampilan menunya, baik itu dalam kaitan untuk user, ataupun untuk skenario sesuai dengan use case yang ada di dalam sistem kita. Nah, dengan adanya struktur ini, maka nantinya untuk setiap menu, ya, yang kita sediakan, setiap skenario yang kita sediakan tentu saja sesuai use case, maka kita akan bisa mengembangkan di dalamnya, misalkan, ya, bagaimana adanya form yang tersedia, ya, misalkan kalau user ingin melakukan select data sesuatu dari dalam database, atau bagaimana misalkan user bisa menampilkan sesuatu yang berasal dari dalam sistem melalui database untuk dilihat di layar yang lebih baik. Ya, di layar yang memang sesuai dengan kemudahan untuk melihat nilai informasi di dalamnya. Nah, dengan keberadaan menu-menu ini, maka teman-teman bisa lebih meyakinkan bahwa semua use case yang kita pikirkan, semua use case yang menjadi skenario kita, pada akhirnya akan bisa muncul di dalam sistem, sehingga tidak ada yang tertinggal. Nah, inilah salah satu manfaat bagaimana kita mencoba untuk membuat struktur dari tampilan. Ya, salah satu manfaat utamanya adalah kita akan bisa memastikan bahwa use case kita akan terpenuhi. Setelah kita berhasil mendapatkan struktur menu yang mumpuni, langkah berikutnya bisa kita lanjutkan untuk menghasilkan prototipe dari user interface kita.
yang artinya kita akan bisa menyediakan bagaimana aliran dari satu menu, ya, dari satu tampilan ke tampilan-tampilan yang lainnya. Ya, nah disinilah kita membutuhkan apa yang disebut dengan storyboard. Ya, jadi papan cerita. Kita akan bisa menghasilkan atau kita perlu menghasilkan adanya langkah-langkah yang menjamin bahwa pada akhirnya pengguna atau user akan bisa melihat reaksi dari sistem sejak awal sampai dengan informasi tertentu memang diperlukan. Nah, untuk menghasilkan prototyping dalam user interface ini, kita bisa memanfaatkan tentu saja sesuai dengan teknologi yang kita inginkan. Misalnya kita bisa menggunakan HTML atau mungkin tools-tools yang sekarang ini sudah cukup banyak tersedia untuk menghasilkan prototyping user interface, sehingga kita bisa mengalirkan urutan dari setiap tampilan tersebut. Nah, pada akhirnya, sesuai dengan tampilan yang kita sudah rencanakan, dalam konteks prototyping kita bukan hanya sekedar lagi menampilkan user interface-nya, tetapi ada kemungkinan bahwa kita juga perlu untuk melakukan koneksi dengan back-end. Ya, contohnya misalkan kita perlu untuk mengkoneksikan tampilan kita dengan interaksi terhadap basis data, sehingga kita bisa mengambil informasi-informasi yang diperlukan sesuai dengan skenario kita. Nah, disinilah ya bahasa-bahasa pemrograman seperti misalkan kalau kita menggunakan web-based, maka kita bisa menggunakan PHP untuk bisa meyakinkan bahwa tampilan kita pada akhirnya akan bisa memberikan ya reaksi melalui layar tentu saja yang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan use case skenario yang sudah dirancang tersebut. Nah, bagaimana kemudian hasil dari user interface yang sudah kita buatkan prototipenya tersebut kita bisa evaluasi? Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama di sini menggunakan konsep heuristik yang artinya kita membandingkan antara apa yang sudah muncul ya dengan prinsip-prinsip dasar misalkan terkait dengan kemudahan, terkait dengan warna, terkait dengan bagaimana ukuran dari font atau huruf yang muncul di dalam user interface kita. Kedua, kita bisa melakukan demo kepada calon pengguna. Ya, jadi kita menampilkan urutan dari skenario-nya sesuai dengan target pengguna kita. Dan kita mendapatkan respon tentu saja mana yang masih perlu untuk diperbaiki. Berikutnya, ya, teknik berikutnya yang bisa kita lakukan adalah menggunakan test drive. Atau kita mencoba untuk memberikan keleluasaan bagi calon pengguna untuk berinteraksi dengan sistem, sehingga nantinya akan bisa memberikan umpan balik mana yang kira-kira perlu diperbaiki. Dan ini biasa sejalan ya antara walkthrough dengan interactive evaluation ini. Teknik terakhir atau cara berikutnya yang bisa kita lakukan adalah kita bisa menggunakan metode untuk uji coba secara formal. Jadi dengan adanya observasi dari pengguna, ya, dengan observasi yang memang sesuai dengan kebutuhan dari lapangan. Dan di sini ditekankan bahwa kita perlu mengumpulkan data dalam jumlah yang besar, sehingga kita bisa tahu persisnya apa yang perlu diperbaiki dengan lebih fundamental di dalam user interface kita. Nah, biasanya untuk formal usability testing ini, kita memerlukan waktu dalam kisaran 1-2 jam per pengguna dengan ya masukan yang sangat-sangat fundamental, ya sangat-sangat dasar terhadap keseluruhan cerita dari sistem kita sesuai dengan target penggunanya. Nah, biasanya diperlukan dalam konteks formal usability testing ini antara 5 sampai dengan 10 responden sehingga kita akan bisa mendapatkan masukan yang berharga dalam hal perbaikan dari user interface yang sudah dirancang. Mari kita ulas sekarang satu persatu untuk setiap bagian dalam komponen perancangan user interface kita.
Ya, tadi di awal kita sudah melihat bahwa akan ada 3 bagian utama, yaitu bagaimana melakukan navigasi, bagaimana menentukan aliran untuk masukan atau input, dan bagaimana mempresentasikan luaran. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat kita merancang untuk 3 bagian ini, yaitu yang pertama adalah desain diharapkan tidak menyulitkan pengguna. Yang artinya memang sesuai dengan flow, tetapi dibuat seringkas mungkin sehingga pengguna bisa langsung mendapatkan respon dari sistem. Nah, hal penting yang terkadang kita lupakan adalah dari sisi perancang perlu untuk mengambil asumsi ya bahwa pengguna tidak membaca manual. Ya, yang artinya pengguna akan menggunakan sistem dari experience-nya, dari apa yang dia lihat, dari apa yang selama ini pengguna mungkin sudah dapatkan dari sistem lain. Nah, di dalam hal inilah perancang user interface perlu memperhatikan sisi experience dari pengguna, tentu saja sesuai dengan target. Ya, misalkan secara kelompok usia tentu akan punya experience yang berbeda antara anak-anak dengan orang dewasa. Nah, hal seperti inilah yang tentu perlu untuk diperhatikan oleh perancang user interface. Beberapa cara untuk melakukan navigasi bisa kita perhatikan di dalam slide ini. Cara pertama adalah menggunakan command language. Ya, jadi pengguna memasukkan sintaks secara khusus ke dalam sistem. Ya, misalkan kalau kita menggunakan SQL, ya, Structured Query Language untuk koneksi ke basis data, maka kita perlu untuk memasukkan sintaks, ya, perintah yang kita tuliskan. Nah, kemudian cara kedua untuk melakukan navigasi adalah menggunakan menu. Dalam hal ini pengguna memilih fitur yang memang menjadi skenario untuk dilakukan. Nah, metode ini yang paling populer. Ya, kita bisa perhatikan bahwa di semua aplikasi, baik itu desktop, mobile, maupun berupa web-based, menu itu menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk bisa memperlihatkan apa yang bisa dilakukan oleh user. Hal berikutnya dalam navigasi yang bisa dilakukan adalah melalui direct manipulation. Ya, contohnya di sini, pengguna bisa langsung menggunakan objek user interface yang diinginkan. Ya, misalkan melakukan drag and drop. Beberapa hal dasar yang bisa kita perhatikan dan kita gunakan untuk melakukan perancangan terhadap input adalah sebagaimana ditampilkan di dalam slide ini. Yang pertama, kita bisa memperhatikan sistem ya dalam konteks penggunaan dari usernya melalui adanya online processing. Yang artinya setiap input dilakukan secara independen, ya, terpisah, terbebas dari input-input yang lain. Jadi user seolah-olah menggunakan sistem secara mandiri. Ya, meskipun pada dasarnya sistem itu digunakan oleh banyak orang. Ini yang dinamakan sebagai online processing. Kedua, melakukan batch processing, yang artinya kumpulan dari input disatukan terlebih dahulu dalam satuan waktu tertentu, kemudian diinput bersamaan ke dalam sistem. Ya, contohnya misalkan, ya kalau satu perusahaan misalnya ingin merekap hasil dari penjualannya dalam satu hari, maka bisa dilakukan batch processing, yaitu menunggu sampai semua transaksi terkumpul, ya dari pagi sampai sore hari misalnya, baru kemudian nanti di malam hari inputan dimasukkan sebagai laporan. Ya, jadi dilakukan secara batch, secara sekelompok besar. Hal ketiga yang bisa didesain untuk masukan, dilakukan untuk masukan, adalah menggunakan konsep capture data dari sumbernya. Ya, jadi mengambil data secara otomatis, ya, sehingga kita bisa mendapatkan copy dari sumber aslinya. Nah, biasanya hal ini bisa dilakukan dalam konteks
Misalkan kalau kita menggunakan API, ya, jadi Application Programming Interface, kita mengambil ya sumber data dari tempat lain untuk dibawa masuk ke dalam sistem kita. Atau misalkan juga melakukan web scraping, yaitu bagaimana mengambil data sesuai dengan tampilan dari halaman HTML-nya, tetapi dibersihkan dengan ya teknik-teknik sehingga hanya informasi-informasi yang penting saja yang akan diambil ke dalam sistem. Hal berikutnya yang bisa kita lakukan untuk mendesain input adalah meminimalkan keystrokes, yang artinya kita perlu meminimalkan penggunaan papan ketik. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan misalnya adanya drop down menu, ya, atau misalkan pengguna disediakan tampilan untuk melakukan select box, ya, sehingga meminimalisir adanya kesalahan, ya, jika data tersebut diinputkan melalui keyboard. Nah, inilah hal-hal yang secara umum bisa kita pikirkan, bisa kita coba untuk lakukan pada saat mendesain data untuk diinput ke dalam sistem. Pada saat data sudah disiapkan dan pada saat data tersebut sudah diinputkan oleh user, maka sistem perlu melakukan proses validasi. Ya, proses validasi yang artinya input yang diberikan oleh user perlu untuk dipastikan bahwa sudah sesuai dengan beberapa hal sebagaimana teman-teman bisa lihat di dalam slide ini. Yang pertama adalah kelengkapannya. Ya, pastikan semua data yang diminta itu memang sudah diinput. Berikutnya, kita perlu memperhatikan juga format dari masukan. Ya, misalkan terkait dengan tanggal, atau mungkin terkait dengan angka, menggunakan titik atau koma, nah itu semua perlu dicek kembali. Hal berikutnya, terutama kalau kita menggunakan data-data yang sifatnya numerik, maka kita perlu memperhatikan dua hal utama ini. Yang pertama, kita memperhatikan range dari nilai, ya, rentang nilai yang diinputkan. Ya, jangan sampai kalau kita meminta nilai angka antara 0 sampai 10, ternyata user memasukkan angka 11, itu diterima oleh sistem. Nah, itu hal-hal yang saya rasa teman-teman juga perlu perhatikan dalam konteks memvalidasi inputan dari user. Kemudian, dalam konteks angka atau data angka ini juga perlu dilakukan ada cek digit, ya, kesesuaian dengan format maupun juga kesesuaian dengan digit komputasi yang diinginkan. Hal berikutnya adalah konsistensi cek. Nah, di sini kita perlu melihat bagaimana kombinasi data itu perlu konsisten dan valid. Ya, misalkan terkait dengan nama, misalnya ya diawali dengan huruf kapital. Ya, nah tetapi tentu saja selain kita memang bisa melakukan validasi dari form, juga bisa dibuatkan validasi yang sifatnya otomatis dari dalam sistem kita, ya, sehingga user tidak terbebani dengan adanya proses yang mungkin harus dilakukan secara berulang-ulang, ya, karena adanya kesalahan-kesalahan minor, kesalahan-kesalahan kecil. Baik, berikut yang kita juga perlu perhatikan adalah pengecekan kontrol terhadap database kita. Ya, pastikan bahwa format data yang diinput itu sesuai dengan struktur basis data yang kita miliki. Ya, kalau kita lihat setiap kolom, ya, tentu saja di dalam basis data memiliki tipe datanya masing-masing. Dan itu perlu kita perhatikan juga, perlu kita pastikan sesuai dengan apa yang diinputkan dari user. Nah, bagaimana sekarang dengan perancangan untuk output atau luaran? Biasanya output merupakan respons dari sistem. Dan apa yang diharapkan dari respon tersebut adalah user bisa melihat informasi yang diperlukan, atau mungkin kalau memang diperlukan juga disajikan dalam bentuk laporan. Nah, hal yang sangat penting untuk diperhatikan pada saat kita merancang adanya desain untuk luaran ini adalah
perlu adanya keseimbangan load data untuk diproses pada saat output. Jadi jangan sampai ya di dalam menghasilkan output user merasa respons itu lama ya karena data yang diambil banyak. Nah, oleh karena itu perlu adanya trik ya atau teknik yang mungkin bisa digunakan untuk misalkan membatasi ya tampilan dari hasil luaran ini untuk data misalnya kalau kita lihat contoh misalkan di search engine misalkan di Google satu halaman menyediakan 10 data ya. Baru kemudian kalau user memang ingin melanjutkan ke hasil-hasil berikutnya bisa ditampilkan urutan yang berikutnya. Ya, jadi perlu sangat diperhatikan bahwa jangan sampai user menunggu terlalu lama terhadap respon dari sistem kita. Hal berikutnya yang perlu diperhatikan juga adalah kita perlu meminimalkan bias. Yang artinya jangan sampai presentasi dari informasi yang kita sampaikan dari tampilan kita itu akan menimbulkan kebingungan bagi user. Nah, dalam hal ini secara sederhana misalnya kita bisa melakukan sorting data. Ya, jadi pengurutan data misalkan berdasarkan nama atau mungkin berdasarkan kota dan sebagainya. Serta hal yang juga mungkin dilakukan adalah kita menggunakan grafis. Ya, kita menampilkan dalam bentuk tabel atau kita menampilkan dalam bentuk chart. Nah, dengan adanya kemudahan-kemudahan tampilan seperti ini, maka luaran yang dihasilkan dari sistem tentu akan bisa mendapatkan nilai lebih dari mata user, sehingga user akan bisa terus dan mau berinteraksi dengan sistem yang kita kembangkan. Dalam mempresentasikan menu bagi pengguna, tentu saja ada opsi-opsi atau pilihan-pilihan sesuai dengan pemanfaatannya masing-masing. Ya, kita bisa lihat misalkan di dalam slide ini, menu bisa kita bagi ke dalam beberapa hal. Yang pertama, menu bar. Kedua, drop down menu. Kemudian ada pop-up menu, ada tab menu, toolbar, dan image map. Nah, teman-teman bisa memperhatikan bahwa dari masing-masing menu ini, ya kita bisa lihat kapan bisa digunakan. Ya, jadi misalkan untuk menu bar ini adalah menu utama yang tersedia di dalam sistem kita. Kemudian ada drop down menu, yaitu menu yang berada di level kedua. Ya, nah, biasanya merupakan turunan ya hal yang lebih detail dari menu utama, dari menu bar. Kemudian ada lagi yang namanya pop-up menu. Ya, pop-up menu ini bisa kita sediakan sebagai shortcut ya untuk bisa mengakses beberapa hal sesuai dengan keinginan dari user yang pada akhirnya memberikan tambahan experience ya bagi user-user tersebut. Kemudian ada lagi yang namanya tab menu. Ya, di sini bisa dilakukan misalnya pada saat user memerlukan adanya pergantian ya, misalkan untuk setting atau performa ya sehingga tidak harus selalu mengakses dari menu utama ya, tetapi bisa disediakan melalui tab menu yang lebih spesifik ya, terutama dalam kaitannya kalau perlu melakukan setting terhadap beberapa hal tertentu. Berikutnya adalah toolbar. Ya, toolbar di sini bisa dikatakan sebagai shortcut ya atau katakan di sini adalah jalan pintas gitu yang kita sediakan bagi user untuk bisa mengakses menu tertentu mirip dengan pop-up menu. Dan terakhir adalah image map. Nah, biasanya dikaitkan dengan graphical image ya sehingga user nantinya akan bisa memberikan ya tambahan-tambahan arti ya tambahan-tambahan informasi yang ingin dicatat ya sehingga image itu akan bisa memiliki lebih makna bagi user tersebut. Selain ketersediaan menu, sistem juga perlu dilengkapi dengan pesan atau message yang bisa dilihat oleh pengguna. Ya, terutama pengguna itu akan sangat terbantu kalau memang terjadi kesalahan, maka ada error message yang memberitahukan dari dalam sistem. Ya, contoh error di sini misalkan
kalau misalnya data itu tidak sesuai dengan format, maka user akan tahu apa yang perlu dilakukan berikutnya. Ya, demikian juga sebetulnya akan sangat menolong bagi user apabila sistem bisa memberikan konfirmasi ya terhadap event ya atau terhadap status yang ada di dalam sistem. Nah, biasanya confirmation message ini juga akan bisa disetarakan dengan acknowledgement message. Ya, jadi dalam hal ini user akan bisa tahu apa yang harus perlu dilakukan setelah konfirmasi terhadap hal tertentu. Nah, apabila kita berada dalam sebuah jaringan komputer, tentu saja kadang-kadang mungkin ya akan ada delay atau mungkin harus menunggu antrian, maka akan sangat baik apabila user juga diberikan kemampuan untuk melihat ya apabila terjadi delay. Ya, seperti misalkan kita set bahwa setiap 5 milisecond misalnya apabila sistem belum berhasil memproses, maka ada status waiting yang perlu untuk ditampilkan kepada user. Serta terakhir, user juga akan sangat tertolong jika disediakan adanya help message, menu untuk bantuan. Ya, apabila sistem memang mengerjakan hal-hal yang cukup kompleks, sehingga user bisa tahu apa yang harus dilakukan apabila ada sesuatu yang terjadi di dalam sistem, dan pada akhirnya user bisa merasa puas untuk memakai sistem yang sudah dirancang ini. Sebagai penutup dari sesi kita kali ini, di dalam slide teman-teman bisa melihat contoh bagaimana aliran user interface dengan menggunakan window navigation diagram bisa kita gambarkan. Ya, katakan kita punya sebuah sistem berbasis web di sini. Jadi ada main menu ya yang menjadi homepage kita. Kemudian untuk setiap user katakan atau mungkin untuk user-user yang memang di-assign ke dalam sistem ini, kita bisa sediakan menu yang spesifik. Ya, sebagai contoh di sini misalkan user disediakan menu untuk melakukan quick search, melakukan full search, melakukan kategori search, melakukan review search, atau melakukan place order search. Ya, dan di sini ya kita bisa lihat bagaimana lebih detail dari masing-masing pemilihan fitur pencarian tersebut ya bisa diupayakan interaksi yang akan bisa dilihat dari user ya, dari sisi user terhadap respon sistem. Ya, bagaimana misalkan pemanfaatan adanya window, ya adanya text box, ya adanya drop down menu, ya atau mungkin adanya pop-up menu, ya adanya hyperlink, ya dan sebagainya. Ya sesuai dengan tipe dari menu yang memang bisa mempermudah user dalam melakukan interaksi di dalam sistem berdasarkan karakteristik dari pesan ataupun karakteristik dari luaran yang diharapkan. Ya, nah silakan teman-teman bisa meninjau juga di dalam buku teks kita, teman-teman bisa lihat di chapter 11 bagaimana user interface ya bisa kita kembangkan dengan contoh-contoh yang di dalam buku teks kita juga cukup membantu untuk bisa memahami bagaimana aliran ya dari satu menu ke menu yang lainnya guna memenuhi skenario dari sistem yang dikembangkan. Baik, saya rasa demikian yang kita bisa saksikan di dalam sesi ke-13 kita. Silakan teman-teman bisa mencoba untuk juga melihat ya dari beberapa halaman web bagaimana misalkan melakukan perancangan user interface dengan tools-tools yang mumpuni ya, tools-tools yang state of the art. Tentu saja dengan memperhatikan prinsip-prinsip dan juga beberapa dasar pengertian yang sudah kita lihat di dalam slide ini. Terima kasih untuk perhatian dari rekan-rekan semua. Kita akan berjumpa lagi di dalam sesi selanjutnya. Semoga apa yang disampaikan bisa memberikan inspirasi dan juga bisa memotivasi teman-teman untuk terus berkarya. Keep healthy dan tetap penuh semangat.